warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wa salamin bidawami mulkillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pertama-tama marilah kita senantiasa tidak bosannya untuk mengucapkan kalimat alhamdulillah berbagai nikmat dan karunia yang senantiasa Allah berikan kepada kita, baik lahir maupun batin. Semoga Allah selalu menolong kita untuk berbuat taat kepadanya dan menjauhi daripada apa yang dilarangnya. Dan mudah-mudahan yang senantiasa kita dapat beristiqamah dalam suatu majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah sehatkan badan kita, memurahkan kita rezeki yang halal lagi banyak. Allah panjangkan umur kita dalam keberkahan, menghindarkan kita daripada berbagai macam bala dan penyakit. Dan mudah-mudahan saudara kita, keluarga kita yang kiranya berada dalam keadaan sakit, mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan bagi mereka. Dan kita berharap semoga dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan baik pada diri kita, keluarga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga nantinya kita memperoleh suatu keuntungan baik di dunia terlebih lagi di akhirat. Amin. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat beliau serta beliau ila yaumil qiyamah, yang sama-sama kita muliakan. Para alim ulama, tokoh-tokoh agama, para pemuka agama, para ketua kita, kemudian yang ulun cintai dan ulun muliakan, para pencinta majelis Langgar Asyifa yang insyaallah senantiasa dalam turun rahmat dan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi di malam hari ini kita akan membicarakan daripada masalah di bulan daripada bulan Sya'ban. Alhamdulillah kita sekarang ini sudah berada di dalamnya, dan perlu kita ingat, perlu kita ketahui sebagaimana dikatakan oleh sebagian ahli ulama al-hikmah. Mereka mengatakan inna wajaba lil istighfari minadh dhunubi wa sya'bana li islahil qulubi minal uyubi wa ramadan li tadbiril qulub. Jadi kata mereka, bulan Rajab itu adalah bulan banyak-banyak kita untuk senantiasa beristighfar, meminta ampun kepada Allah. Apa tujuannya? Adalah untuk menghilangkan daripada dosa-dosa yang berada di dalam diri kita. Bila mana dosa ini kada kita hilangkan, maka nantinya secara otomatis ketika kita memasuki Sya'ban, lepas Sya'ban memasuki Ramadan, maka kemungkinan besar akan menghalang daripada aktivitas kita jika kita hendak beribadah kepada Allah. Mungkin ketika melihat orang lain mengaji, kita boleh mengaji. Bahkan jika orang berpuasa, mungkin kita bisa pada berpuasa. Bahkan bisa kemungkinan berhadapan, kemungkinan besar bisa kita makan atau berminum di hadapan daripada orang-orang yang pada waktu itu dalam melaksanakan daripada ibadah puasa. Kenapa? Oleh lantaran dosa tadi, sehingga dosa ini menutupi dengan hati seseorang untuk berbuat suatu kebaikan. Dan di bulan Sya'ban, di bulan Sya'ban ini di islahil qulubi minal dhunubi. Nah, bulan di mana bulan ini adalah suatu bulan untuk memperbaiki daripada hati kita daripada dosa-dosa. Disuruh memperbaiki hati, maka mungkin ketika di bulan di luar daripada bulan Sya'ban tadi, mungkin kita pernah
masih ada rasa dendam di hati kita, mungkin di situ ada iri di hati kita, mungkin bahkan di situ ada suka kita pada juga orang lain atau memfitnah orang lain, hendaknya adalah di hati. Maka daripada itu kita bersih hati kita baiki hati kita supaya nyaman beribadah. Betul kada? Ibarat tempat wadahnya. Kalau wadah yang kita siapkan ini wadahnya bagus, nak masuk pun bagus, kita maka akan bagus hasilnya. Tetapi manakala wadah yang kita siapkan ini wadahnya ada bagus, mengandung najis, yang masuk bagus, maka nilainya sebenarnya menjadi kada bagus. Ibarat orang peribahasa itu gara-gara dia sedetik rusak susu sebelumnya. Nah itu deh. Mari kita fokusi dulu. Kayak apa membagusi hati kita supaya terhindar daripada penyakit-penyakit di dalam hati kita? Maka di bulan Sya'ban ini ada suatu amalan. Pertama amalannya apa? Disuruh banyak-banyak kita bersalawat kepada Rasulullah. Kemudian jangan kali ingat kedua, kita melaksanakan puasa sunat nantinya. Nah, jadi di bulan ini banyak bersalawat. Sebab luar biasa. Yang namanya salawatnya adalah ditakuti oleh syaitan, ditakuti oleh iblis. Kenapa? Sebab salawat ini membersihkan penyakit yang ada dalam diri kita ini. Ketika seseorang bersalawat, iblis kan mengganggunya. Sebab walaupun dalam keadaan orang tadi dalam keadaan kada maudu boleh maudu bagus lagi, walaupun dalam keadaan istilah katanya beria diri lantarannya membaca salawat, tetap dinilai oleh Allah Taala. Bahkan satu kali diucapkannya salawat tadi dibalas oleh Allah Taala 10 rahmat. Beda dengan ketika kita membaca Al-Quran, beda ketika kita mengawin dengan amalan yang lain. Itu bisa dapat merusak segala-galanya. Tetapi jika seseorang membaca salawat, maka kadang merusak dengan salawat tersebut, justrunya memberi penerang di dalam hati kita ini. Maka daripada itu, sebagaimana ujar Rasulullah SAW yang diriwayatkan daripada Anas bin Malik, bahwasanya Nabi kita beliau bersabda, ujar Rasulullah, Inna Allah Ta'ala khalaqa bahran min nurin tahtal arasi. Jadi ujar Rasulullah, sesungguhnya Allah Ta'ala itu ada menciptakan, apa ciptakan Allah? Lautan nur, lautan cahaya yang terletak di bawah arasnya. Nah, lautan nur. Kemudian ya Rasulullah summa khalaqa malakan lahu janahani ahaduhuma bil masyriqi wal akharu bil maghribi. Kemudian Allah pun menciptakan satu malaikat yang khusus di bulan Sya'ban. Biasa di bulan Sya'ban yang mana malaikat itu tadi baginya ia memiliki 2 sayap. Bersayap malaikatnya satu di bagian masyriq, di bagian timur, dan satunya lagi banyak di maghrib bagian barat. Nah, kenalnya malaikatnya. Jadi luar biasa nih malaikatnya. Kemudian ya Rasulullah wa rasul tahta al-arsi wa rislahu tahta al-arsi dan kepala si malaikat yang Allah ciptakan ini letaknya di bawah arasnya Allah Ta'ala, dan kakinya berandak di bawah daripada bumi yang kaki. Jadi bujur-bujur full karena bujur malaikatnya ini yang Allah ciptakan ini tadi. Maka ya Rasulullah fa'idha salla amadu alaiya fi syahri sya'bana amar Allah Ta'ala dhalika al-malaku an yaqmisa fi ma'i hayati. Maka apabila seseorang hamba bersalawat yang aku, ya Rasulullah, ucapnya salawat,
Salawatnya kayak apa? Ada Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad kan, sallallahu ala Muhammad kan. Ada salawat yang bagus lagi nama ketika orang mau baca salawat ini sekali sama badinya namanya mau baca salawat seharian yang biasa. Nah ya salawatnya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallim adada khalqika wa ridha nafsika wa zinata arsyika wa midada kalimatik. Nah, itu bacaannya. Saat kita membaca sama seharian salawat, membaca salawat biasa. Apa lagi kalau lah? Apa lagi kalau lah? Nah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallim adada qalbika wa rida nafsika wa zinata 'arshika wa midada kalimatik. Bacaannya dibacaannya enggak? Dibaca enggak tahu main kita membaca 2-3 kali, 5 kali mengalir benar orang. Ya, kalau mengalir benar. Ketika seseorang dari membaca salawat kepada puja Rasulullah, maka ketika itu dibacanya pada bulan Sya'ban, maka Allah memerintahkan dengan malaikat itu tadi. Wajar Allah Ta'ala apa memerintahkan malaikat itu ayat nisa ima'il hayati, banyak di dalam kata kalau ada dalam ayat kehidupan disuruh banyak si malaikat tadi. Karena disuruh oleh Allah Ta'ala maka banyakkanlah si malaikat tadi. Bayang disudalikal malaku summa yakhruju minhu fayanfadu janahahu fayaqtaru min kulli rishatin kataratu. Ketika dia sudah banyalam, muncullah si malaikat ini tadi keluar dari baju tadi. Nah kayak kita ketik kalian ketik bila ini yang bersenyalam ya Allah bangun dan begah-begah kayak Allah lah. Nah begah-begah ini juga malaikatnya ketika ini bangun langsung jangan gerak-gerakan dengan sayapnya ini tadi 3 gerakannya, maka meneteslah daripada tiap-tiap tetesan yang ada di bulu malaikat itu tadi guguran ketika gugur tadi fayakhluqullahu ta'ala min kulli qiblatin malakan, maka Allah jadikan daripada tiap-tiap tetesan yang jatuh di awaknya si malaikat itu tadi apa? Allah jadikan yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah, satu malaikat dan malaikat ini memintakan ampunan biasa kurang membaca salawat tadi sampai datangnya hari kiamat. Jadi luar biasa Allah. Jadi jangan kita ulir salawatnya di bulan ini. Jadi kita di bulan Ramadan banyak membaca Al-Quran di bulan ini banyak kita salawat supaya membaiki dengan hati kita ini. Bila hati kita ringan, nyaman, maka menggawi suatu kebaikan pun kita ada barat hati kita, ada uler kita. Oleh kenapa? Oleh bersih tadi mak. Namun yang bersih nanti dia sebujurnya mak. Ya lah. Untuk Allah berikan kelebihan. Setidaknya bagi orang yang patut juga amalan dengan salawat ini, maka orang terkadang senang melihat mukanya, kadang menimbulkan kebencian, bisa marah, orang melihat. Nah ini jangan sampai jujur aja ibaratnya rumah tapi memberi luar orang melihat ada Allah. Nah ini bahkan orang tidak menginjil yang bang jurok. Nah amalannya ada salawat enggak ukur amalannya lah. Nah lain-lain sehingga kadang memberikan pancaran suatu kebaikan. Nah, padahal kita cari ini pancaran yang mendatangkan dengan suatu kebaikan bagi
bagi diri kita nantinya. Dan kemudian lagi ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bercerita, Nabi kita ini bagi Isa daripada bulan Sya'ban. Ujian Nabi kita bercerita, maka atani Jibril lailatan nisfi min Sya'ban. Aku jadi Rasulullah didatangi oleh malaikat Jibril pada malam nisfu Sya'ban. Nah, mungkin minggu ya Allah kita nih. Nah, lalu mengucap malaikat Jibril, ya Muhammad, hadhihi lailatul tuftahu fiha abwabus samai wa abwabur rahmati. Ujar malaikat Jibril, wahai Muhammad, ini adalah malam di mana malam ini dibukakan pada ini malam pintu-pintu langit dan pintu-pintu rahmatnya Allah. Jadi di bulan Sya'ban ini jangan kita nyatakan, sebab di bulan Sya'ban ini segala amal-amal yang kita jalani selama setahun itu dilaporkan dengan Allah Ta'ala. Makanya kita di bulan Sya'ban itu meminta oleh dibukakan itu rahmat Allah. Nah, pada kita ketika kita beramalan, kita membaca Yasin, Maghrib, kita meminta supaya diberikan daripada apa? Minta supaya diberi umur yang panjang untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Membaca Yasin yang kedua ulang, sama lagi minta supaya diberikan oleh Allah Ta'ala rezeki yang halal untuk beribadah dan Allah Ta'ala pada dalam lain. Dan yang ketiga, ketika kita membaca Yasin, kita minta apa? Minta supaya kita tetapkan iman kita mati dalam keadaan husnul khatimah, pada seluruh khatimah. Ini kita minta, sehingga catatan itu kita dibawa dilaporkan kepada Allah Ta'ala di bulan Sya'ban. Jadi apapun pekerjaan kita, apapun jauhan kita, bila malam nisfu Sya'ban digalakan dulu. Bila kita sehat, kawajak bergabung dengan orang lain, berkumpul baik di langgar, baik di masjid, baik di musala. Dan aneh dulu aja kalau kita lihat nisfu Sya'ban kita, yang biasa kadang muncul orangnya di langgar di masjid di bulan juga. Ya, di mana-mana orangnya tuh makan buka di bulan, ya lah. Banyu ini mabur, ya lah. Anda, barang aja ya orang itu sabar. Kalau mau minta, maunya orang. Bila kita ada mau minta, takutnya kenapa? Kalau kita umur gak panjang, kalau ada perjanjian, ya kalau mati, ada baik, rugi, makanya di mana-mana muncul. Olehnya namanya berharap meminta oleh tahu apa? Sebab amalan pada waktu itu dilaporkan dengan permintaan-permintaan. Jadi yang sampai kita yang terberdaya adalah apa pada waktu Allah oleh lantaran kekoleran kita rugi. Nah, tahu gini akhirnya. Jadi kita kalau menolak ini tadi. Nah itu diminta di mana? Dia di malam nisfu Sya'ban. Nah ini. Dia rame kita perkumpulan, ya rame. Menyagawa kita sembahyang tasbih juga, sembahyang taubat ya juga. Menyagawa bertasbih ini setahun sekali barang. Kadang kalau setahun sekali seumur hidup banyak kalau lah. Ini kita berharap yang banyak yang satu pakai duitnya. Nah ini bila mana, apalagi banyak bacaannya. Pikiran kita melayang, kepala kita malu, nah ingat bacaannya kita jumlahnya, nah ini orang amalnya berjamaah, banyak orangnya nyaman kita mengawi. Maka ketika itu dibukakan oleh malaikat Jibril langit, dibukakan rahmatnya Allah Ta'ala. Ketika seseorang mendapat rahmatnya Allah Ta'ala,
sebesar apapun dosa yang dimilikinya. Biar dia tidak membunuh dosa, tiba langit bumi ini udah antara dosanya aja, tetapi yang dapat rahmatnya Allah Taala, yakin dia orang tersebut pasti masuk ke dalam surga Allah. Sebab yang kita cari tidak lain yang tidak bukan adalah kita ma'araf daripada rahmatnya Allah. Jangan mengandalkan dengan amalan. Sebab amalan yang kita andalkan bisa jadi kalau diterima oleh Allah Taala, bisa jadi amalan kita rusak lantaran oleh perbuatan kita, entah untung kita, bisa jadi. Tetapi kalau rahmatnya Allah sudah diberikan oleh Allah Taala, maka orang tersebut akan mendapatkan suatu keuntungan yang luar biasa. Jadi jangan kita mudah hendak memutus asa dengan rahmatnya Allah. Berharap terus, makanya sampai ke mati kita harap jujur kita dengan rahmatnya Allah ini. Jangan koler. Lalu kemudian ujar mereka Jibril bakum wasalli warfa ra'saka wa yadayka ila samai. Maka bangun ujar mereka Jibril. Berdiri. Kemudian disuruh pulang, angkat kepala engkau, suruh berdiri, sembahyang, angkat kepala, maka meminta pada Allah Taala dan angkat kedua tangan engkau ke langit. Jadi disuruh angkat tangan, lebarnya enggak, ini pada angkat tangan, dalilnya ya Allah, kata ini, salah aja, menghadap. Cuma mengkain ini muka di rumah aja gitu ya. Kamu ditanam zaman kita kayak itu kalau tidak heran orang mau lihat pulang kita. Baik pun satu nak melawas kerjanya kadang anak tanam dia lah. Habis kau dia menanda di rumah namanya itu ya Allah. Tanam jangan kada diangkat tanam dia ada di atas paha. Amin. Amin. Pengoleh orang benar dia mengatakan ya, bahasa orang mau minta itu bujur-bujur sepenuh hati seikhlasnya dan mulia. Jadi mangkat tangan Nabi ke langit. Fakultu ya Jibril, ujar Nabi menakuni wahai malaikat Jibril, nah haji lailah. Apakah malam ini malam apa gerak ini? Maka disuruh beribadah nih. Ketika menakutnya demikian, ujar malaikat Jibril, haji lailatu yutahu fiha thalasu mi'ati babin min rahmah. Ini malam adalah malam dibukakannya pada itu malam 300 daripada pintu-pintu rahmatnya Allah. Dibukakan pintu rahmatnya Allah. Muhammad demikian. Maka daripada itu dia mereka Jibril bayatullah ta'ala dijami man la yusriku billahi syai'an. Maka Allah akan mengampuni bagi sekalian orang, 6 orang tadi la yusriku billahi syai'an, ada mensyirikkan Allah Ta'ala dengan sesuatu, dia diampuni bila ia meminta malam ini. Kemudian apa pula? Illa man kana syahiran. Kemudian lagi yang termasuk daripada orang yang akan mendapat ampunan adalah si tukang sihir. Malaikat tukang sihir termasuk orang kahinan. Kahinan apa? Si peramal. Tapi juga ramal. Lihat dari kemarin mendingnya. Aku berharap dirinya tangannya. Jadi perjanjian biasanya. Melihat jalan di kami dilamar lalunya sunyi dengan ibu mana berilah ini untuk menariknya. Untuk orang lain kan sunyi, ya lah. Untuk seorang siapa orang ramal pada seorang itu bisa ada, ya lah. Nama ramal. Tidak kawan itu ya lah. Jadi jangan kita percaya apa itu tak, ya lah. Sudah ditentukan kita umur, rezeki sudah ditentukan oleh Allah Taala di waktu kita. Anaknya.
Cuma kita berharap aja mudah-mudahan makin baik. Sudah. Terus macam-macam lagi. Boleh dikatakan kul mata'ud dunya qalilun, maka perhiasan keindahan dunia ini qalilun, satu mata aja. Satu mata aja di dunia ini. Namun sampai umur 80, 90 atau 100 tahun untuk benar ya. Benar tak? Itu kira bukan mengenai dulu juga aja kan. Ibu Muslim banyak benar tak? Wah ini yang lihat kita. Maka daripada itu kita disatukan. Bagaimana kita mengumpulkan harta kita mulai dari alam sampai ke keluarga. Sudah tahu korban mati langsung adakah? Sia-sia kita nilainya akhirnya. Sehingga kita lupa beribadah lantaran mengumpulkan daripada harta tadi. Nah bagusnya tadi beribadah jangan ditinggalkan, amaliyah juga jangan kada dijauhi, dan berusaha pun kita sesuai dengan keadaan waktunya juga. Yang terhikmat terus. Lalu pulang apalagi termasuk orang yang kadang mendapat daripada ampunannya Allah selain daripada membuat peramal, apa lagi? Au musyahidan, ulang nampan dendam. Nampan dendam. Dendam ada di hati lalu ulang. Ingat, sebelum bulan Sya'ban dah bermaafkan. Jangan mendendam. Apalagi sebelumnya di hati sampai kiamat gitu aja. Pokoknya sampai dunia akhirat atau sampai kamu mati gitu. Pokoknya ada muridai dendam kuning nih ya sudah nih. Ada dekat kita berarti ampunannya Allah ya. Ingat berdoa puji. Mudah-mudahan dendam kita tadi. Awal minal khamran, atau orang yang terus menerus dengan minuman yang memabukkan. Minum memabukkan. Musiran ala zina, atau menggawi di mana perbuatan zina, masih aja. Termasuk juga al-akilah riba, orang yang memakan duit, pengutangnya apa lebih bayarnya. Sudah meriba. Ada dah umur riba sini Pak. Ada Allah. Sampai sudah. Ada beberapa kajian kita. Jangankan kita di akhirat, di dunianya aja pun sudah kena laknat kita sudah. Kali kita mati masuk dalam kubur kita. Makin banget lagi. Al-aqil walidain, atau orang yang durhaka kepada orang tuanya. Atau orang yang adu domba, al-qati'ur rahimi, dan orang yang memutus tali silaturahim, kada berbuat lagi. Kawan keluarga, kawan tetangga, atau jiran yang lainnya. Ingat orang yang ketujuh putus ini lakas mati kena. Menanak panjang umur jangan menjadi dan orang terus jalan. Oleh kenapa? Mengkarang-karang awal raja awal Muhammad memusi orang aja gawian hidup. Kalau kita mati kan lebih enak dunia. Ya apa? Lanjut gini lah. Baina haula'i la yaghfir lahum hatta yatubu wa yatruku. Maka sesungguhnya mereka ini ujar mereka tidak diampuni bagi mereka sampai mereka bertobat dan meninggalkan daripada perbuatan tersebut. Maka ketika mendengar demikian Nabi alaihi wasallam rasalla wa baqa fi sujudi, maka keluarlah Nabi tadi, kemudian sedang sembahyang dan beliau menangis. Nabi tadi menangis ketika di dalam sujud beliau, dan beliau berdoa meminta dari Allah Ta'ala supaya diberikan daripada perlindungan daripada ajalnya Allah Ta'ala. Meminta Nabi perlindungan daripada hal tersebut. Kenapa? Takutan. Nabi Sallallahu pun mengerjakan hal yang demikian. Mungkin ini jangan dapat sampaikan.
mudah-mudahan ada faedah dan manfaat dan kita semua. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas kesalahan dan kehilafan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala rasulika sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala rasulika sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share.